Shalom, selamat berjumpa di dalam renungan Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas berkat-berkat-Mu yang selalu tercurah dan melimpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan yang kami nikmati saat ini. Kami bersyukur boleh menikmati berkat Tuhan setiap hari. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik, sehingga kami pun boleh melakukan berbagai kegiatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah dan berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak berdaya dan kami tidak layak untuk membaca merenungkan firman-Mu ini jikalau Engkau tidak menghendakinya ya Bapa. Olehnya itu kiranya Tuhan mengampuni salah dosa kami, dan biarlah kiranya kami boleh layak untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu dari Kitab Perjanjian Baru dari Filipi 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Judul bacaannya di atas perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampai demikian firman Tuhan yang kita baca, dan kita yang masih boleh membaca dan mendengar firman ini adalah yang dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Ya, realitas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan bahwa ada orang-orang yang mungkin berkelimpahan. Namun, pada sisi lain ada orang-orang yang berkekurangan bahkan menderita. Pertanyaan penting bagi kita ialah apa yang seharusnya terjadi dalam realitas seperti itu. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, salah satu hal yang disyukuri Paulus ialah kesediaan jemaat mensupport pelayanan yang sedang diembannya. Paulus begitu menghargai kesediaan jemaat mengambil bagian dalam apa yang Paulus sebut kekurangan dan kesusahan dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus. Paulus juga menyebut jemaat Tesalonika yang telah lebih dahulu melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Dalam pengharapannya kepada Kristus, Paulus punya alasan untuk menolak pemberian jemaat itu dengan ungkapan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan, serta segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia." Paulus sungguh menghargai apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi dan berharap itu adalah perwujudan dari iman mereka. Sebagai respon syukur Paulus terhadap perhatian dan kesediaan jemaat mengambil bagian dalam pelayanan, Paulus berharap dalam doanya agar jemaat terus dilimpahi berkat oleh Allah dan hidup mereka memuliakan Allah. Siapapun kita dengan segala keadaan kita dan kemampuan yang dimiliki, pada akhirnya akan selalu sadar bahwa ada saat di mana kita memerlukan orang lain. Kepekaan dan rasa solidaritas akan mendorong kita untuk mengambil bagian dalam berbagi dan saling membantu, terlebih di tengah-tengah pelayanan pekabaran Injil. Partisipasi yang nyata sebagai buah iman akan terus membangun semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah boleh mendengar dan membaca akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi suluh, boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Di tengah pandemi saat ini Tuhan, kami hanya datang bersandar dan berserah ke dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh terluput dan kami boleh tetap senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.
Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhan, sisi Tuhan, ke sisi Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku.